Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa diberi kemudahan dalam menuntut ilmu dan dimudahkan dalam memahami apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Di video kali ini kita akan membahas bahasan bab bunyi, ya. Jadi bahasan kita pada video kali ini adalah bahasan tentang bunyi. Pertama kita mulai dulu dari pengertian dari bunyi, ya. Pengertian. Bunyi itu adalah gelombang yang merambat yang dihasilkan dari benda bergetar sebagai sumbernya. Artinya penyebab munculnya bunyi itu dimulai dari adanya getaran. Kemudian getaran itu merambat sehingga terdengarlah di pendengar, ya, berupa bunyi. Kemudian kita masuk klasifikasi bunyi. Berdasarkan frekuensinya, bunyi itu terbagi jadi 3 jenis. Yang pertama, ada yang disebut dengan infrasonik. Infrasonik ini adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Ya, normalnya, manusia tidak bisa mendengar di frekuensi yang kurang dari 20 Hz ini. Tetapi ada makhluk yang bisa mendengar, diantaranya adalah hewan seperti anjing, jangkrik, gajah hiu, dan laba-laba, ya. Nah, infrasonik ini atau bunyi yang berada di bawah 20 Hz frekuensinya itu dimanfaatkan untuk seismometer, yaitu alat pendeteksi gempa, ya. Nah, kemudian yang kedua, jenis bunyi berdasarkan frekuensinya adalah audiosonik. Frekuensi audiosonik itu adalah dari 20 sampai 20.000 Hz. Nah, bunyi inilah yang bisa didengar oleh manusia. Ya, kemudian selanjutnya yang ketiga, klasifikasi atau pembagian bunyi berdasarkan frekuensinya, ada yang disebut dengan ultrasonik. Ultrasonik ini memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Manusia tidak mampu mendengar bunyi ini. Yang bisa mendengar bunyi ini adalah kelelawar dan lumba-lumba. Nah, biasanya ultrasonik ini atau bunyi yang punya frekuensi di atas 20.000 Hz itu dimanfaatkan untuk ultrasonografi, ya, atau USG, yang digunakan untuk mendeteksi janin di dalam kandungan, ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya sifat gelombang bunyi, ya. Sebenarnya sifat ini bahasanya sudah kita bahas di karakteristik gelombang mekanik, ya. Ya, diantaranya bunyi itu dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, ya, kemudian difraksi, kemudian ada interferensi. Nah, di sini kita fokuskan pembahasannya di interferensi, ya. Interferensi itu seperti yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya, interferensi itu sederhananya adalah perpaduan atau pertemuan gelombang, ya. Nah, syaratnya terjadi interferensi itu adalah gelombangnya, dalam kasus ini kita bahasnya gelombang bunyi, itu harus koheren. Ya. Koheren yaitu memiliki beda fase yang selalu tetap, ya. Dan frekuensi dari kedua gelombang bunyi pun harus sama. Syarat terjadinya interferensi, ya. Nah, interferensi sebagaimana ini juga sudah dibahas di bab sebelumnya, karakteristik gelombang mekanik, ada dua jenis interferensi maksimum atau yang saling menguatkan, ada lagi interferensi minimum yang saling melemahkan, ya. Pertama, di sini kita bahas dulu interferensi maksimum atau saling menguatkan. Ini terjadi apabila selisih delta S ini selisih jarak sumber ke pendengar itu adalah N dikali lambda, ya. Selisih jarak sumber delta S itu jarak sumber kedua dikurang jarak sumber ke-1 mutlak, ya. Mutlak. Artinya kalaupun dapatnya negatif tetap dia positif karena di dalam tanda mutlak. Nah, adapun N di sini ini adalah bilangan bulat, ya. Bilangan bulat 0 dan bilangan bulat positif. Jadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Artinya kalau disebutkan interferensi maksimum pertama, maka N-nya pakai 1. Atau bunyi kuat pertama berarti N-nya pakai 1. Bunyi kuat kedua N-nya pakai 2 dan seterusnya, ya. Nah, kemudian ada interferensi minimum atau yang saling melemahkan.
Ini terjadi apabila selisih jarak kedua sumber kepada pendengar, ya, selisih kedua jarak dari sumber ke pendengar itu adalah n-setengah lambda. Ya, n-setengah lambda. N di sini sama seperti tadi. Ini menunjukkan bunyi lemah yang keberapa. Bunyi lemah ke-1 maka n-nya 1. Bunyi lemah kedua n-nya berarti 2 dan seterusnya, ya. Nah, ini keterangan masing-masing simbol. Delta S ini selisih jarak dua sumber bunyi. S1 itu jarak sumber 1 ke pendengar. Ini S2 ya. S2 itu jarak sumber 2 ke pendengar. N itu bunyi kuat atau bunyi lemah yang keberapa. Misal ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya, ya. Sedangkan lambda itu adalah panjang gelombang bunyi. Nah, untuk lebih memahami, ini ada contoh soal. Perhatikan di sini, dua pengeras suara ditempatkan dengan jarak 7 meter satu sama lain. Oke, kita langsung lihat ilustrasi gambar. Ini sumber suara pertama, ya, atau pengeras suara pertama. Ini pengeras suara kedua. Di sini ada dua buah, ya. Dengan jarak 7 meter satu sama lain. Ini jaraknya 7 meter nih. Kedua pengeras suara itu menghasilkan bunyi dengan frekuensi sama. Ya, tadi syarat terjadi interferensi itu adalah frekuensinya sama. Yaitu sebesar 170 Hz di sini disebutkan. Nah, Sarah semula berada di titik tengah garis hubung antara kedua pengeras suara. Jadi ilustrasinya seperti ini. Nah, ini Sarah, ya, anggaplah ini Sarah berada tepat di tengah. Di garis penghubung dua sumber suara ini. Kalau tepat di tengah artinya dari sumber 1 jaraknya 3,5 meter, dari sumber 2 juga 3,5 meter karena posisinya pas di tengah. Ya. Kemudian Sarah bergeser mendekati salah satu suara. Kemudian Sarah bergeser mendekati salah satu sumber suara hingga dia mendengar suara lemah pertama ketika berjarak 3 meter dari salah satu pengeras suara. Ya. Jadi Sarahnya bergeser. Dalam kasus ini kita perhatikan ilustrasinya. Sarahnya bergeser, ya, sehingga jaraknya jadi 3 meter dari salah satu pengeras suara. Katakanlah ini 3 meter dari pengeras suara yang kedua. Kalau dari pengeras suara kedua itu 3 meter, berarti dari pengeras suara pertama adalah 4 meter. Karena tadi jarak kedua pengeras suaranya 7 meter, ya. Ya. Yang ditanyakan di sini adalah cepat rambat bunyi di udara saat itu. Oke, kita lihat data yang diketahui, ya. Jadi pertama kita lihat di sini jarak pendengar ke sumber 1 S1 4 meter, ya, ini. Kemudian jarak pendengar dari sumber 2 adalah 3 meter, S2-nya 3. Frekuensi dari sumber bunyinya adalah 170 Hz. Ditanyakan adalah cepat rambat bunyinya. Ya. Nah, untuk penyelesaiannya, ya, kita tahu bahwa di persamaan cepat rambat bunyi, ya, cepat rambat gelombang, V itu sama dengan lambda dikali F, ya. Dalam masalah ini nggak ada masalah dengan F-nya, frekuensi sudah ada. Akan tetapi lambdanya atau panjang gelombang di sini belum diketahui, sehingga kita perlu cari dulu. Ya. Mencari lambdanya, kita bisa gunakan persamaan selisih jarak dari dua sumber sama dengan n-setengah kali lambda. Jadi kita pakai n-setengah kali lambda. Kenapa? Ya. Karena di sini diperhatikan dia mendengar suara lemah pertama. Artinya yang terjadi di sini adalah interferensi yang saling melemahkan. Kalau interferensi saling melemahkan, maka persamaannya tadi yang sudah kita bahas, ya. Delta S-nya sama dengan, ya, saling melemahkan n-setengah kali lambda. Ya. Itu persamaannya. Ya, n-setengah kali lambda. Dan n-nya sendiri adalah 1. Ya, dilihat dari sini suara lemah pertama berarti n-nya 1. Ya. Oke, kita lanjutkan. Delta S-nya artinya S2 dikurang S1 mutlak, ya. Sama dengan 1, n-nya kita ganti 1 min setengah dikali lambda, ya. Nah, ini kita lanjutkan. S2-nya 3, S1-nya 4, ya. Berarti sama dengan setengah kali lambda. 1 dikurang setengah. Jadinya setengah, ya, ini. Kali lambda. 3 dikurang 4 itu jadinya
3 dikurang 4 itu minus 1 kan. Tapi karena dia mutlak, makanya jadi 1. Setengahnya pindah jadi pembagi. Sehingga lambdanya 1 dibagi setengah. Kita dapatkan lambdanya 2. Setelah dapat 2 lambdanya, masukkan lagi ke persamaan yang ada di sini. Karena ditanya tadi cepat rambat. Sehingga cepat rambat adalah lambdanya 2, frekuensinya 170 dikali. Sehingga kita dapatkan cepat rambat bunyi di udara saat itu adalah 340 meter per sekon. Ya, ini berkaitan dengan interferensi. Ya, kita lanjutkan. Bahasan berikutnya adalah cepat rambat bunyi. Nah, perlu kita pahami bahwa bunyi itu dapat merambat pada 3 jenis zat, ya. Zat padat, kemudian zat cair, dan gas, ya. Nah, masing-masing pada zat padat, pada zat cair, pada gas itu punya kecepatan tentunya dipengaruhi oleh jenis zatnya. Kalau di zat padat, maka cepat rambat bunyi di zat padat itu bisa dicari dengan akar E per rho. E ini adalah modulus elastisitas, sedangkan rho ini massa jenis dari zatnya. Nah, ini untuk zat padat. Kalau pada zat cair, V atau cepat rambat bunyinya adalah akar dari B per rho. B di sini adalah modulus bulk, sedangkan rho itu adalah massa jenis dari zat cairnya. Nah, untuk pada gas, ya, V-nya atau cepat rambat bunyi pada gas itu akar dari gamma R dikali T per M, ya. Gamma itu konstanta Laplace, R itu tetapan umum gas, T itu suhu mutlak, ya, dan M itu massa molekul relatif, ya. Nah, ini untuk cepat rambat bunyi pada 3 jenis zat, ya. Nah, ini contoh soal, ya. Kita bahas contoh soalnya. Di sini disebutkan hitunglah kecepatan merambat bunyi pada sebuah benda yang memiliki modulus elastisitas 2,7 kali 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat dan massa jenis 3000 kg per meter kubik. Ya. Data yang diketahui pertama adalah modulus elastisitasnya 2,7 kali 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat. Kemudian massa jenisnya di sini 3000 kg per meter kubik, ya. Dan ditanya adalah V cepat rambat bunyi di zat ini, ya, di zat ini. Ini zat apa? Ya, karena ini modulus elastisitas berarti ini zatnya adalah zat padat, ya. Maka kita pakai persamaan cepat rambat bunyi di zat padat, ya. Maka cepat rambat bunyi di zat padat itu akar dari E per rho. E ada, rho ada, tinggal masukkan saja, ya. Ini E-nya atau modulus elastisitas 2,7 kali 10 pangkat 8, ya, dibagi dengan rho-nya 3000 kg per meter kubik atau 3 kali 10 pangkat 3, ya. Kita rubah bentuk persamaan bentuknya, ya. Nah, di sini, ya, kita bisa rubah, ya, 2,7 jadi 27 kali 10 pangkat 7, ya. Ini bisa kita bagi, 2,7 bagi 3 itu 9, ya. Sedangkan 10 pangkat 7 dibagi 10 pangkat 3 itu dibagi, ya, jadinya 10 pangkat 4. Nah, dari sini akar 9 itu kan 3, ya. Sedangkan akar 10 pangkat 4 adalah 10 pangkat 2. 3 dikali 10 pangkat 2 adalah 300 meter per sekon. Sehingga dapat cepat rambat bunyi di zat padat ini adalah 300 meter per sekon. Ya. Oke, kita lanjutkan. Bahasan berikutnya terkait dengan sumber bunyi. Sumber bunyi yang akan kita bahas di sini ada 3, dawai, pipa organa terbuka, dan pipa organa tertutup, ya. Pertama kita bahas dawai. Dawai ini contohnya senar gitar, ya, apalagi biola yang bentuknya senar yang bisa menghasilkan bunyi, ya. Dawai. Nah, yang biasa ditanyakan terkait dengan sumber bunyi adalah frekuensi. Ya, biasanya nih frekuensi. Dan frekuensinya adalah frekuensi ke N, ya. Fn ini menunjukkan frekuensi ke N. Dan N-nya sendiri itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Maksudnya N ini bisa diganti 0, 1, 2, 3. Kalau N-nya diganti 0 berarti frekuensi nada dasar namanya. Kalau N-nya diganti 1 berarti frekuensi nada atas ke 1 namanya. Kalau N-nya diganti 2 berarti frekuensi nada atas kedua namanya, ya. Nah, untuk mencari frekuensi nada ke N pada dawai itu adalah N plus 1 dibagi 2L dikali V.
L ini panjang dawainya, V ini cepat tambat bunyi pada dawainya. Nah, mencari V-nya bisa dilihat dari persamaan yang di sini ya. Ini cara mencari cepat lambat bunyi pada dawainya. Akar F per mu. F ini tegangan tali dawainya. Mu ini ya, itu adalah massa persatuan panjang ya. Atau bisa dicari dengan akar F dikali L. L ini panjang dawai, M ini massa dari dawainya. Ya. Dan perbandingan frekuensi pada dawai itu adalah seperti yang ada di sini. Frekuensi ke-0 banding frekuensi nada atas pertama ya. Sorry diulangi. F0 ini frekuensi nada dasar berbanding frekuensi nada atas pertama berbanding frekuensi nada atas kedua, nada atas ketiga dan seterusnya. Perbandingannya adalah 1 banding 2 banding 3 dan seterusnya. Ya. Nah, nah, pada dawai biasa juga ditanyakan terkait dengan jumlah perut dan jumlah simpul. Ya, karena dawai itu kan ketika dipetik membentuk gelombang, maka gelombangnya berupa gelombang yang ada perut dan simpulnya. Kalau ditanya berapa jumlah perutnya, maka jumlah perut pada dawai yang terbentuk itu adalah N plus 1. N di sini menunjukkan nada keberapa. Kalau nada dasar berarti N-nya 0, kalau nada atas pertama N-nya 1, nada atas kedua N-nya 2, dan seterusnya. Jadi jumlah perutnya adalah N plus 1. Sedangkan jumlah simpul pada dawai adalah, jumlah simpul disimbolkan dengan S adalah N plus 2. Jadi nada keberapa ditambah dengan 2. Atau bisa juga simpul itu dicari dengan jumlah perut ditambah 1. Ya, ini untuk dawai. Berikutnya ada pipa organa terbuka, ya, atau kita singkat POB, pipa organa terbuka. Nah, pipa organa terbuka untuk mencari frekuensi nada ke N-nya itu sama persamaannya, rumusnya dengan dawai sama. Ya. Hanya bedanya V-nya di sini. Kalau V pada dawai ini cara mencarinya, kalau tidak diketahui di soal. Akan tetapi pada pipa organa terbuka, V-nya itu adalah cepat lambat bunyi di udara. Ya. Nah, perbandingan frekuensinya juga sama ya. Jadi sama untuk pipa organa terbuka dan dawai itu sama, baik frekuensi maupun perbandingan frekuensinya. Ya. Nah, tetapi untuk jumlah perut dan jumlah simpul kebalikan. Ya, jumlah perut itu adalah N plus 2. N ini nada keberapa? Kalau nada dasar 0 N-nya, nada atas pertama 1 seperti yang tadi disebutkan. Kalau bisa juga perut itu sama dengan simpul ditambah 1. Ya. Sedangkan jumlah simpul itu adalah N plus 1. Atau nada keberapa ditambah 1. Misal nada kedua, nada atas kedua N-nya ganti 2 tambah 1. Berarti jumlah simpulnya 3. Seperti itu ya. Nah, berikutnya sumber bunyi yang ketiga adalah pipa organa tertutup. Atau kita singkat POT. Ya. Perhatikan persamaannya berbeda. Frekuensi ke N. Untuk pipa organa tertutup bisa dirumuskan dengan persamaan 2N plus 1 per 4L dikali V. N ini menunjukkan nada dasar atas pertama atau nada keberapa. Ya, diganti sesuai dengan pernyataan di soal. Kalau nada dasar N-nya ganti 0, nada atas pertama N-nya ganti 1, nada atas kedua N-nya ganti 2, dan seterusnya. Dan L di sini panjang dari pipa organa tertutupnya ini. Ya. Kemudian dikali V, V ini cepat lambat bunyi di udara. Nah, perbandingan frekuensinya perhatikan ini berbeda dengan pipa organa terbuka maupun dawai ya. Perbandingan frekuensi nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua ya. Itu adalah 1 banding 3 banding 5. Perhatikan yang diambil adalah angka ganjil dari 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kalau tadi diambil berurutan ya 1, 2, 3 dan seterusnya untuk pipa organa terbuka maupun dawai. Ya. Nah, jumlah perut dan jumlah simpul di pipa organa tertutup itu sama. Jumlah perutnya sama dengan jumlah simpulnya. Sehingga kalau ditanya jumlah perut maupun ditanya jumlah simpul, pasti sama. Dengan cara mencarinya adalah N plus 1. N di sini menunjukkan nada keberapa. Orden nada keberapa. Nada dasar kah? Nada atas pertama kah? Ya, atau kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya. Ini keterangan dari masing-masing simbol. F itu gaya tegangan dawainya, M massa dawai, ini rapat massa dawainya, ini bisa dibaca sendiri ya.
Nah, untuk N itu 0 kalau dia nada dasar, N itu 1 kalau dia nada atas ke-1, N itu 2 kalau nada atas kedua, dan seterusnya. Nah, kita ke contoh soal ini. Sepotong dawai yang panjangnya 80 cm dan masanya 16 gram dijepit kedua ujungnya dan terentang tegang dengan tegangan 800 Newton. Hitunglah frekuensi nada atas pertama yang dihasilkan dawai tersebut, ya. Mencarinya, ya, untuk menghitung frekuensinya, kita lihat dulu data yang diketahui di sini. Panjang dawainya itu 80 cm. Kalau kita rubah ke meter, 0,8 atau 8 kali 10 pangkat minus 1 meter gitu ya. Nah, kemudian yang diketahui lagi adalah masanya 16 gram, atau kalau kita rubah ke kilogram jadi 0,016 kilogram atau 16 kali 10 pangkat minus 3 kilogram, ya. Kemudian terentang dengan tegangan 800 Newton, berarti F-nya gaya tegangannya 800 Newton di sini, ya. Hitunglah frekuensi nada atas pertama, berarti N-nya itu 1 karena dia minta nada atas pertama, Fn, nada atasnya nada atas pertama, berarti N-nya ganti 1. Sehingga kalau dia menanyakan frekuensi nada atas pertama, berarti F1. Ya. Persamaannya ini Fn persamaannya, karena dia N-nya 1 berarti F1. Berarti N di sini kita ganti dengan 1. N plus 1 ini persamaannya untuk dawai, ya. N plus 1 dibagi 2L dikali V. Nah, N-nya kita ganti dengan 1 tadi, ya. Sehingga jadi 1 plus 1, 2, L-nya adalah 8 kali 10 pangkat minus 1. Ya, dikali dengan V. Ya, berarti 2 dibagi 2 kali 8 kali 10 pangkat minus 1 kali V, ya, 2-nya V-nya ini bisa kita cari dulu, ya. Karena dia pada dawai, maka mencari V-nya adalah V akar F dikali L per M. Ini gaya tegangan talinya, L ini panjang dawainya, M ini masanya. Datanya ada semua, F-nya 800, L-nya 8 kali 10 pangkat minus 1, dan M-nya 16 kali 10 pangkat minus 3. Ya, kita kalikan saja, 800 kali 8 itu 6400, ya, dikali 10 pangkat minus 1, dibagi dengan 16 kali 10 pangkat minus 3. Ini 6400 dibagi 16 itu kan 400, ya. Sedangkan 10 pangkat minus 1 dibagi 10 pangkat minus 3 itu jadi 10 pangkat 2. Diakarkan. Sehingga ini jadinya akar dari 40.000, ya. 10 pangkat 2 ini kan 100. Jadi 400 kali 100 jadi 40.000 nih. Akar 40.000 adalah 200 meter per sekon. Sehingga V-nya 200 meter per sekon. Baru kita masukkan, berarti nilai V ini adalah 200 meter per sekon. Oke, nah ini 2 dibagi 2 kan jadinya 1, ya. Ini 8 kali 10 pangkat minus 1-nya, V-nya 200. Kalikan nih, 200 dibagi 8 kali 10 pangkat minus 1 adalah 25 per 10 pangkat minus 1. 200 bagi 8 itu 25, ya. Dibagi 10 pangkat minus 1 berarti 250 Hz. Nah, inilah frekuensi nada atas pertama yang dihasilkan oleh dawai, ya. 250 Hz, ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh soal kedua nih. Jika sebuah pipa organa tertutup ditiup sehingga timbul nada atas ketiga. Oke, perhatikan di sini. Data pertama yang kita dapatkan adalah nada atas ketiga. Berarti ini menunjukkan N-nya. N-nya 3, ya. Berapakah jumlah perut dan simpul yang terbentuk? Berarti ditanya adalah jumlah perut dan simpul, P dan S-nya. Oke, datanya tadi yang diketahui adalah N-nya 3, ya, dari nada atas ketiga. Dan yang ditanya adalah jumlah perut dan jumlah simpul. Karena ini pipa organa tertutup, tadi kita sudah bahas bahwa jumlah perut dan jumlah simpulnya sama. Jadi jumlah perutnya sama dengan jumlah simpulnya, yaitu N plus 1 mencarinya. N-nya sudah ada 3, berarti 3 ditambah 1. Kita dapatlah jumlah perutnya dan jumlah simpulnya adalah 4. Ya. Ini contoh untuk sumber bunyi. Contoh soal untuk sumber bunyi, ya. Ini yang kita bahas, ada dawai dan pipa organa tertutup. Oke, kita lanjutkan materinya. Berikutnya adalah intensitas bunyi, ya, atau kuat bunyi. Kuat atau lemahnya bunyi, intensitas bunyi itu, ya. Ini disimbolkan dengan I itu P per A. I itu P per A. P ini daya bunyinya,
atau daya akustik sering disebut. A ini adalah luas penampang yang disentuh oleh bunyi, ya, kira-kira seperti itu. Nah, karena bunyi itu merambat ke segala arah, artinya rambatannya membentuk bola. Sehingga A-nya ialah luas permukaan bola. Jadi 4 pi R kuadrat nih. Jadi intensitas bunyi bisa dibagi P atau daya akustik dibagi dengan 4 pi kali R kuadrat. Nah, ada juga yang dinamakan dengan taraf intensitas bunyi. Ya, kalau intensitas itu simbolnya I, kalau taraf intensitas dia TI. Nah, taraf intensitas itu ada 3 persamaan atau 3 rumus yang harus kita pahami. Ada persamaan secara umum, ya, atau rumus secara umum. Ya, taraf intensitas itu adalah 10 log I per I0. 10 dikali log I per I0. Ya. Ini untuk secara umum. Sedangkan berikutnya taraf intensitas kalau jaraknya berubah, jarak sumber bunyinya berubah. Maka taraf intensitas keadaan kedua setelah berubah itu adalah taraf intensitas pertama sebelum jaraknya berubah dikurang 20 dikali log R2 per R1. R2 ini jarak setelah dia berubah, R1 ini jaraknya mula-mula. Ya. Nah, kalau yang terjadi jumlah sumbernya berubah, kalau ini jarak sumbernya berubah, yang ini jumlah sumbernya berubah. Ya, misal satu mesin jadi 100 mesin, berarti kan jumlah sumbernya berubah tuh. Maka mencari taraf intensitas setelah jumlahnya berubah, ya, TI2-nya adalah TI1 atau taraf intensitas sebelum jumlahnya berubah ditambah dengan 10 dikali log N2 per N1. N2 ini jumlah sumbernya setelah dia berubah. N1 ini jumlah sumbernya dalam keadaan awal sebelum dia berubah. Ya. Nah, ini keterangan masing-masing dari persamaannya. Yang perlu dipahami di sini adalah bahwa I ini intensitas bunyi. Dan I0 ini intensitas ambang. Dan dia sudah ada tetapannya. Intensitas ambang itu nilainya 10 pangkat minus 12 watt per meter kuadrat. Ya, ini tetapan. I0 itu sudah ada nilainya. Hafalan ya bentuknya. Oke. Kita lanjutkan ke contoh soal supaya lebih paham ya. Kita ambil contoh soal 2 saja ya. Nanti silahkan dikembangkan sendiri, cari informasi lain, cari contoh soal yang lain. Nah, di sini ke contoh soal yang pertama. Sebuah sepeda motor melewati seorang yang berdiri di pinggir jalan. Ya, pendengar mendengar bunyi. Maksudnya pendengar di sini adalah orang yang di pinggir jalan tadi ya. Pendengar mendengar bunyi sepeda motor dengan taraf intensitas 80 desibel. Ya. Perhatikan ini. Pendengar mendengar bunyi sepeda motor dengan taraf intensitas 80 desibel. Ini saat sepeda motornya masih sebuah, satu berarti. Ini jumlah sumbernya 1. Taraf intensitasnya 80. Kemudian kelanjutan soal di sini. Jika ada 10 sepeda motor sejenis lewat secara bersamaan, berarti jumlahnya kan berubah. Tadi 1 sepeda motornya sekarang jadi 10 yang lewat. Maka ini menunjukkan terjadi perubahan jumlah sumber. Ya. Yang ditanya di sini taraf intensitasnya ketika sepeda motornya sudah 10 yang lewat. Ya, kita lihat ya. Tadi yang diketahui di soal adalah jumlah sumber pertama. Keadaan awalnya adalah 1 karena sebuah sepeda motor. Kemudian ini ada taraf intensitas keadaan pertamanya sebelum ya adalah 80 desibel. Kemudian sumbernya berubah. Berarti jumlah sumber keadaan keduanya jadi 10 ini, 10 sepeda motor. Dan ditanya berapa taraf intensitas yang didengar. Artinya yang ditanya taraf intensitas keadaan kedua setelah jumlah sumbernya 10. Ya. Nah, untuk menyelesaikan atau menjawab pertanyaan ini, kita gunakan rumus untuk taraf intensitas ketika jumlah sumber berubah. Ini tadi ya, sudah kita lihat di slide sebelumnya. Taraf intensitas keadaan kedua itu sama dengan taraf intensitas keadaan awal ditambah dengan 10 dikali log N2 per N1. Ya, N2-nya 10, N1-nya 1. Ya. Sehingga kita masukkan ini nilai. Taraf intensitas keadaan awal TI1-nya 80 ditambah 10 dikali log N2-nya 10 dibagi N1-nya 1.
Artinya 80 ini ditambah 10, log 10 per 1, berarti log 10 ya. Log 10 itu 1. Jadi ini 1. 10 dikali 1 adalah 10, berarti 80 ditambah 10 dapatlah 90 desibel. Artinya setelah 10 sepeda motor lewat secara bersamaan, taraf intensitas yang didengar sudah berubah menjadi 90 desibel. Ya. Nah, kita lanjut contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada pada jarak 3 meter. Ini bicaranya jarak. Pada jarak 3 meter dari sumber ledakan, terdengar bunyi. Ya, terdengar bunyi dengan taraf intensitas 50 desibel. Oke. Tentukan taraf intensitas yang terdengar pada jarak 30 meter. Perhatikan jaraknya di sini yang berubah. Tadi jaraknya 3 meter, ya terus ditanya taraf intensitas pada jarak 30 meter. Berarti taraf jaraknya yang berubah ya. Nah, kita lihat data yang diketahui nih. Pertama jarak mula-mulanya, R1-nya 3. Kemudian taraf intensitas mula-mulanya, TI1-nya 50 desibel. Dan jarak keduanya adalah 30. Artinya setelah berubah jaraknya jadi 30. Nah, yang ditanya taraf intensitasnya setelah jaraknya 30 ini. Berarti TI2-nya yang ditanya. Karena jarak berubah, maka TI2 itu sama dengan TI1 min 20 dikali log R2 per R1. TI1-nya 50 dikurang 20, log R2-nya 30, R1-nya 3. Ya. Berarti 50 dikurang 20, log 30 bagi 3 kan 10 ya. Berarti log 10. Log 10 itu 1. Sehingga 50 dikurang 20 kali 1 itu ya 20. 50 kurang 20 itu 30 desibel. Berarti taraf intensitasnya setelah jaraknya 30 meter adalah 30 desibel. Ya. Ini untuk taraf intensitas ya. Kita lanjutkan bahasan berikutnya adalah efek Doppler. Efek Doppler ini adalah efek perubahan frekuensi yang didengar oleh pendengar yang disebabkan oleh pergerakan sumber ataupun pergerakan pendengar ya. Nah, ini persamaan efek Doppler. Fp sama dengan ya Fp sama dengan P plus minus Pp dibagi P plus minus Ps dikali Fs. Fp ini frekuensi yang didengar oleh pendengar. Ya, frekuensi pendengar. Jadi frekuensi yang didengar oleh pendengar Fp. P di sini adalah cepat rambat bunyi di udara. Plus minus Vp. Kecepatan pendengar. Kalau Vs ini kecepatan sumber, Fs di sini adalah frekuensi sumbernya. Nah, harus kita pahami, ini persamaan ada plus minus ya, plus minus. Penggunaannya itu tidak langsung dipakai bersamaan. Ya, artinya nggak bisa langsung plus minus kayak gini nih. Ya, kita harus tentukan apakah dia pakai plus atau pakai minus. Lalu bagaimana cara kita tahu dia pakai plus atau pakai minus? Ya. Sebenarnya ada cara mengingat tanda plus minusnya ya. Ada banyak cara, tapi ini ada salah satu cara yang mungkin mudah untuk dipahami ya. Jadi perhatikan di sini, ini P. P ini kan pendengar. P ini pendengar. Kita bisa istilahkan pendengar ini dengan pahala. Nah, sama-sama P gitu kan, mudah ngingatnya. Sedangkan S di sini itu adalah sumber. Nah, untuk mudah mengingat kita bisa istilahkan dengan S itu setan. Jadi P-nya pahala, S-nya setan. P tadi pendengar, S itu sumber. Nah, untuk mudah mengingat P-nya pahala, S-nya setan kayak gitu ya. Nah, dalam kasus tadi efek Doppler itu kan adalah frekuensi yang didengar itu berubah karena pergerakan pendengar maupun pergerakan sumber. Nah, pergerakan pendengar dan sumber ini ada dua kemungkinan, bisa dia mendekat, bisa dia menjauh kan? Nah, kalau pendengar yang tadi kita simbolkan dengan P atau kita sebut pahala, kalau pahala mendekat, ya ini cara mengingatnya saja, artinya itu kan sesuatu yang positif. Ya, kalau pahala mendekat itu adalah hal yang positif. Artinya kalau pahala mendekat atau pendengar mendekat, maka PP-nya ini tanda yang dipakai positif. Ya.
Jadi kalau pahala atau pendengarnya mendekat, maka tanda VP-nya ini, tanda positif yang dipakai. Min-nya nggak usah dipakai. Sebaliknya, kalau pahala menjauh, berarti itu adalah hal yang negatif kan? Maka VP-nya di sini, kecepatan pendengarnya ini, pakai tanda negatif di depannya. Plusnya nggak usah dipakai. Nah, untuk S sumber yang di bawah ini ya, sumber. Setan. Tadi S-nya kita anggap setan. Setan mendekat. Kalau setan mendekat itu adalah hal yang negatif. Berarti VS-nya pakai tanda negatif. Kalau setan mendekat atau sumbernya mendekat. Nah, kalau sumbernya menjauh atau setannya menjauh, kita anggap tadi S. Setannya menjauh itu adalah hal yang positif. Berarti maka VS-nya pakai tanda positif. Ya, nanti kita bahas dalam contoh soal supaya lebih paham. Nah, ini terkait dengan efek Doppler. Nah, kemudian ada pelayangan bunyi. Pelayangan bunyi ini adalah ketika ada dua frekuensi yang datang, ya, kemudian berpadu atau bertemu, maka akan ada pelayangan, ya, akan ada selisih frekuensi yang disebut dengan frekuensi pelayangan namanya, ya. Nah, kita ke keterangan, ya, ini keterangan tadi ya, ini sebenarnya sudah dibahas ya. FP itu frekuensi yang didengar pendengar, Fs itu frekuensi sumber, Vp itu kecepatan pendengar, dan bisa dibaca sendiri di sini ya. Nah, kita ke contoh soal. Ini diperhatikan. Mobil A mendekati pengamat P diam dengan kecepatan 30 meter per sekon. Perhatikan ini, mobil A mendekati pengamat P diam. Berarti kita bisa anggap nih yang diketahui pertama adalah VP sama dengan 0. Ya, maksudnya kecepatan pendengarnya 0. Kenapa? Karena di sini pendengarnya ialah pengamat, si P diam. Kalau diam berarti kecepatannya 0. Itu ya. Kemudian ada kecepatan mobil A. Si mobil A ini kecepatannya 30 meter per sekon. Sambil membunyikan sirine katanya. Berarti mobil A ini sebagai sumber bunyi. Ya, karena dia membunyikan sirine. Maka bisa kita anggap bahwa kecepatan mobil A ini adalah kecepatan sumber, VS. Ya, jadi karena dia mobil A berarti VS A gitu ya, 30 meter per sekon. Ya. Nah, sirine yang dia bunyikan tadi frekuensinya 504 Hz. Berarti frekuensi sumbernya tadi, sumbernya adalah mobil A, bisa kita anggap frekuensi sumber A adalah 504 Hz. Nah, saat itu juga mobil B berkecepatan 20 meter per sekon mendekati P. Jadi ada dua mobil, ada mobil A, ada mobil B. Mobil B ini mendekati berkecepatan 20 meter per sekon. Berarti bisa kita buat nih, VSB kecepatan sumber B-nya adalah 20 meter per sekon. Mendekati juga, mendekati pengamat ya. Dia juga membunyikan sirine nih mobil B-nya. Dengan mobil A sambil membunyikan sirine nih 510. Berarti ini mobil B juga sebagai sumber ya. Makanya VSB, kecepatan sumber B ini 20 meter per sekon. Dan frekuensinya ini disebutkan adalah 510 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara, berarti V ya, cepat rambat bunyi di udara adalah 300 meter per sekon. Tentukan frekuensi layangan yang didengar pendengar. Oke, perhatikan di sini. Yang ditanya frekuensi pelayangan. Pahami bahwa di sini ada dua sumber bunyi. Sumber bunyi dari mobil A dan sumber bunyi dari mobil B. Ini arah geraknya berlawanan, sama-sama mendekati pengamat. Berarti anggaplah pengamatnya di tengah, satu mobilnya dari kanan, satu mobilnya dari kiri. Mendekati semua, mendekati pengamat. Nah, frekuensi dari kedua mobil ini bertemu nanti kan. Sehingga pada saat dia bertemu, terjadilah pelayangan. Ya. Nah, frekuensi pelayangan itu ya adalah selisih mutlak ya dari dua frekuensi mobil tadi. Frekuensi yang didengar dari mobil A, frekuensi yang didengar pendengar dari mobil B. Ya. Artinya kita perlu cari dulu masing-masing frekuensi yang didengar pendengar itu dari mobil A berapa, frekuensi yang didengar oleh pendengar dari mobil B itu berapa. Ya. Nah,
Mencarinya, kita cari dulu frekuensi yang didengar pendengar dari mobil A. Gunakan persamaan atau rumus efek Doppler. FPA itu P plus minus VP per V plus minus VSA dikali FSA. Ya, jadi ini ada A karena ini kita ninjaunya mobil A untuk mobil A. Ya. Jadi frekuensi yang didengar pendengar dari mobil A itu adalah kecepatan bunyi di udara plus minus VV dibagi kecepatan bunyi di udara plus minus VSA, kecepatan sumber mobil A-nya, ya, dikali dengan frekuensi dari sumber A-nya. Nah, perhatikan di sini. V-nya kan 300 ya. Data nih ada di sini. Plus minus VV sama VV-nya kan 0 nih, VV kecepatan pendengarnya atau pengamatnya. Karena dia 0 mau plus mau min nggak masalah ya. Ditambah 0 dikurang 0 kan nggak berubah nilainya. Maka ini nggak masalah nih plus minnya. 300 plus minus 0. Ya kan nggak merubah nilai juga toh. Ya, tetap 300. Dibagi dengan nih ya. V ini kecepatan bunyi di udara 300. Nah, kecepatan sumbernya 30 tapi pakai min. Kenapa kita pakai min? Karena ini sumbernya, si mobil A itu kan mendekati pengamat. Sumber mendekati pengamat. Berarti sumber tadi S. S itu setan. Setan mendekat, itu hal yang negatif, maka tandanya pakai negatif di sini. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Diulang-ulang saja kalau bingung ya. Kemudian dikali dengan frekuensi dari sumber A-nya. Atau dari mobil A yaitu 504 Hz. Ya, berarti ini 300 kali 504, 300 dibagi 300 kurang 30, 270 dikali 504 ya. Dapatnya adalah 560 Hz. Ini frekuensi yang didengar pengamat dari mobil A. Nah, frekuensi yang didengar pengamat dari mobil B, kita bisa cari ini. Dari mobil B ya. Dari mobil B, berarti V plus minus VV per V plus minus VSB. Kecepatan sumber B yang kita. Ini frekuensinya FSB juga. Ya. Nah, 300V ya plus minus 0 ini karena pengamatnya diam. Kemudian V 300 cepat lambat bunyi di udara. VSB-nya 20 tapi pakai min. Kenapa? Ya. Penjelasannya sama kayak tadi. Karena mobil B ini juga mendekati pendengarnya, juga mendekati pengamatnya. Artinya sumbernya mendekat. S-nya mendekat, setannya mendekat, berarti tandanya negatif. Seperti itu. Sedangkan frekuensi sumber B-nya, dari mobil B-nya adalah 510 Hz, maka jadinya 300 ditambah atau kurang 0 tetap kan, 300 dikurang 20 jadi 280 dikali 510. Kita dapatkan 546,4. Ya, kita bulatkan saja jadi 546 Hz. Frekuensi pelayangan ini frekuensi pendengar dari mobil A adalah 560 ya. Kemudian dikurang frekuensi pendengar ya, frekuensi yang didengar pendengar dari mobil B adalah 546. Berarti 560 dikurang 546 adalah 14 Hz. Oke, ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, ini saja video ini kita cukupkan ya. Silahkan diulang. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di komentar ya. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.